Selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri untuk beribadah di gereja masing-masing. Senang banget pagi ini bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dan juga yang di kota Surabaya. Shalom Surabaya. Ya, jadi setelah live streaming pagi ini, Pastor Andy akan mendatangi Pendeta Yusuf BS di Gereja Bukit Zaitun. Lalu setelah itu Bapak Ibu, Pastor Andy lanjut untuk memuji Tuhan di Gereja YHS, ya. Ya, mengenai alamatnya di mana nanti Bapak Ibu sekalian yang semisalnya tinggalnya dekat-dekat, ya, barangkali mau mau ikut, ya, nanti info detailnya bisa lihat di cek sendiri di manakah alamat Pendeta Yusuf BS yang terkasih dan di mana alamat gereja YHS Surabaya. Kalau tidak salah ingat itu di Kombes Pol M. Duyat, maaf kalau salah. Ya, jadi senang banget saudara sekalian bisa, intinya sih selama peribadatan Pastor Andy di Balikpapan masih mendapat pelarangan dari RT dan FKUB, Pastor Andy menggunakan kesempatan ini untuk ke kota-kota luar Balikpapan agar bisa dan mau dan rindu membagikan berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Saya ditolong Tuhan, bahkan sampai hari ini pelayanan maupun ibadah maupun juga lewat form doa, live streaming, Tuhan Yesus banyak berperkara, Tuhan Yesus banyak menolong dan menjawab doa-doa kita. Maka saudara sekalian, kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita. Waktu kita sakit, Dia hadir, Dia menolong dan menyembuhkan, amin. Waktu kita susah, Dia hadir dan berkata, aku akan memberikan engkau jalan keluar, amin. Waktu kita dalam keadaan terpuruk, saya pernah terpuruk, bahkan jatuh berkali-kali. Sampai hari ini pun juga saya tidak sempurna, tapi Tuhan berkata, kamu bisa, kamu bangkit lagi, kamu mampu, ayo berdiri lagi, tangan kananku menopang engkau. Jangan kendor, jangan undur, jangan putus asa. Ketahuilah seluruh kekasih Tuhan, dimanapun ini tersampaikan Bapak Ibu, Tuhan masih sanggup untuk mendengarkan serta menjawab doa-doa kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau saya ditolong Tuhan, kami ditolong Tuhan, Anda pun dalam kesempatan ini juga dapat ditolong Tuhan, karena Dia Tuhan yang sangat baik. Amin, 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 amin. Halo semuanya. Wah, ada yang sampai di Sarawak. Puji Tuhan banget, ya. Menyapa kota-kota di mana, ya. Siapa tahu dalam kesempatan yang baik, Pastor punya kesempatan untuk bisa mendatangi ke kota di mana Bapak Ibu tinggal. Untuk apa? Untuk membagikan berkat Tuhan. Kami datang tidak mau memberi beban, kami datang nggak mau bikin susah, kami datang juga nggak mau bikin repot. Kami datang hanya satu, mau membagikan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kami sudah ditolong Tuhan. Biarlah setiap pemirsa sekalian juga mengalaminya. Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa
surga terbuka. Amin. Mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Yes, Tuhan, Engkaulah Bapakku. Ku berseru, Bapa dengarku. Amin, amin. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Tuhan, Engkaulah Bapakku, Bapa yang sangat baik, yang mengasihi hidup kita. Ku berdoa, surga terbuka. Amin. Dialah penolongku, Dialah penolongmu. Berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat ku berdoa dalam nama Yesus, amin. Kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, engkau disembuhkan. Percayalah, terimalah mujizat in Jesus name. Dalam nama Yesus. Oh, aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Engkau ditolong Tuhan, engkau disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Andi ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik, mengasihi dan mencintai Bapak Ibu sekalian. Percayalah, kita ditolong Tuhan, engkau disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Wah, tadi ada yang menyapa dari Surabaya. Shalom Surabaya, damai sejahtera Kristus atas kota Surabaya dan kota-kota. Dan juga Pastor juga masih ingat apa istilahnya itu, kota Manado, apa tadi, Nyiur Melambai. Shalom Manado, Shalom Makassar, Shalom Balikpapan. Nanti siapa tahu berikutnya Pastor bisa kemana. Contoh misalnya, dengar-dengar sih kemarin semisalnya ke Purwodadi itu dari Surabaya cuma sebentar. Shalom, kalau nggak salah ya, Purwodadi. Ya, Shalom Medan. Ya, Shalom kakak-kakak
yang ada di Papua. Wah, Shalom Jakarta, Batam, Bogor. Wah, masih banyak ya. Ada Ambon, puji syukur. Ya, saling doakannya, Pastor sehat-sehat. Tuhan beri umur panjang. Bapak Ibu pun demikian, Pastor doakan sehat-sehat, umur panjang, sehingga kita bisa terus dan dalam kesempatan yang baik bisa dong tatap muka. Amin. Ada Solo, ada Semarang. Kalau dari Surabaya ke Semarang itu naik apa ya? Naik pesawat kah? Naik kereta kah? Iya, ayo yang di Semarang, Shalom Semarang. Ya, puji Tuhan. Oh ya, ke Malang itu dekat dengan Purwodadi. Purwodadi dulu atau Malang dulu? Wis, naik bus keren deh. Atau naik kereta api? Naik kereta api, tut tut tut, amin. Naik kereta api pun juga ditolong Tuhan, amin. Wah, ada yang menyapa Palangkaraya, puji syukur. Kereta Semarang, oh ya, kereta Semarang. Naik kereta api, tut tut tut. Surabaya Semarang itu berapa jamnya naik keretanya? Ada tadi di mana? Lampung. Wah, Ibu Suis di Semarang. Ya, puji syukur. Pastor siapa ya kota-kota. Makasih ya. Oke, saudara sekalian, sebelum kita akan nanti Bapak Ibu beribadah di gereja masing-masing, di kota masing-masing, mari kita bersama-sama menikmati sedikit santapan firman Tuhan sebagai suplemen saja. Karena Bapak Ibu nanti akan mendapatkan makanan pokok rohani Bapak Ibu hari ini dari Bapak Ibu Gembala, di mana Bapak Ibu digembalakan. Percayalah sampai hari ini, Tuhan Yesus hidup, berkuasa, dan sanggup untuk menolong hidup kita semuanya. Amin. Saat kau berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Wah, ada yang Korea. Kayaknya ada kerinduan anak Pastor Indi mau ke Korea. Wih, kalau Korea tuh jauh lagi ya. Itu kira-kira naik pesawat berapa jam ya? Wah, Korea. Ayo, siapa yang tadi Korea? Apa bahasa Koreanya? Aku ditolong Tuhan. Ayo. Aku ditolong Tuhan. Aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Engkau ditolong Tuhan, engkau disembuhkannya. Anakmu disembuhkan, suamimu disembuhkan, istrimu disembuhkan, mama papamu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. In Jesus name. Oh, kita ditolong Tuhan, kita dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan Yesus. Kita ditolong Tuhan, kita disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama berkata amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dalam anugerahnya, mendapatkan pertolongannya. Amin. Yeay. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. We worship you. Hadiratmu Tuhan, kami rasakan, kami syukuri, kami hargai. Engkaulah Tuhan, penolong kami yang kami andalkan. Ku tidak takut
sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapakku, sebab Engkau Bapakku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, amin, amin. Yesus Kristus, Yesus memegangku dan memegangmu Bapak Ibu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu kesembuhan, kesembuhan. Amin, percaya, aku percaya Tuhan. Yesus memegang kita dengan tangan kanannya. Yesus memberi kita, siapa yang percaya katakan amin, 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 amin. Kesembuhan. Amin, amin, amin. Wah, tadi ada yang menyapa pastor dari siapa ya? Katanya muridnya pendeta Yusuf PS. Ya, dalam kesempatan ini mungkin beliau belum tahu kalau pagi ini Pastor Andy akan menghampiri beliau. Tolong ya sampaikan. Iya, karena memang Pastor mau datang itu ya biasa-biasa saja, tidak membutuhkan sebuah hal yang istimewa ya. Jadi memang bahkan pagi ini Pastor akan ke tempat beliau. Rasanya beliau juga belum tahu dah ya. Ya ada pembicaraan sih kemarin pagi sore, tapi kita belum pastikan. Dan tadi waktu doa subuh ya akhirnya Pastor putuskan untuk menghampiri beliau yang terkasih Bapak Pendeta Yusuf BS, lalu melanjutkan memuji Tuhan di gereja YHS Surabaya. Sebetulnya Pastor mau menyapa my pastor sih, Pastor yang terkasih Yusak Hadi Siswantoro, tapi dapat kabar hari ini beliau katanya lagi liburan. Tapi dapat bocoran lagi memuji Tuhan sebagai worship leader hari ini di gereja YHS Malang. Ya, makanya Pastor juga hari ini ya udah memuji Tuhan cuman di YHS Surabaya. Ya. Kembali cari-cari di mana beliau lagi tugas. Ternyata hari ini beliau katanya lagi libur. Maksudnya libur khotbah, tapi memuji Tuhan katanya. Wah, saya juga sebagai anak rohaninya juga mau belajar memuji Tuhan. Amin. Seperti memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan Bapak Ibu, itu apa? Itu juga sama dengan menjaga hadirat Tuhan. Ya, tetap ada di dalam frekuensi ilahi. Jangan berhenti memuji Tuhan. Kadang-kadang kita kalau sudah jadi pengkhotbah lama, kita sudah lebih fokus di khotbah, kita selalu lupa memuji Tuhan. Padahal kekuatan frekuensi ilahi orang yang diurapi itu ada di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Jadi, my pastor Yusak Hadi Siswantoro, selamat melayani Tuhan Yesus di Malang. Dan hari ini pastor, saya Andi Simon ada di kota Surabaya dan saya akan masuk sebentar ke YHS Surabaya.
sama-sama selamat melayani Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan membukakan beberapa bagian firman Tuhan sebagai suplemen breakfast di pagi ini sebelum Bapak Ibu menikmati makanan pokok dari Bapak Ibu Gembala, di mana saudara tergembalakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan setiap pemirsa dan membuat bersukacita karena Tuhan Yesus Kristus sumber sukacita. Amin. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berpikir kenapa kita ibadah di hari Minggu? Secara khusus di dalam perjanjian lama Tuhan ajarkan untuk kita beribadah di hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Dan sebagian besar saudara kita seperti dari Advent, mereka tetap beribadah di hari Sabtu dan itu bagus. Mereka beribadah di hari Sabat sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah siap-siap, ada bahasa Manadonya kote, yang sudah siap-siap ini mau pergi ibadah hari Minggu. Kenapa kita ibadah di hari Minggu? Ya. Begini Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak alasan-alasan yang ada, 1, 2 saya sampaikan bahwa orang Kristen ibadah hari Minggu karena mereka merayakan kemenangan. Pada Minggu pagi itu Kristus bangkit, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit, kebangkitannya adalah kemenangan iman. Kalau Tuhan Yesus mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita kepadanya sebagai Tuhan. Puji syukur. Tetapi dia bangkit. Karena Yesus Kristus Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati, maka kita semua orang yang percaya dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penebus yang hidup, kita merayakan kemenangan iman. Jadi saudara-saudara, ketika sebentar hari Minggu Bapak Ibu ke gereja masing-masing, itu karena bukan untuk minta-minta, bukan untuk supaya harap-harap pengampunan dosa, bukan supaya Bapak Ibu ngemis-ngemis mental-mental yang sepertinya mental-mental yang lemah, mental-mental orang kalah. No! Sebagai orang percaya, kita ibadah hari Minggu karena kita merayakan kemenangannya. Karena kita sudah diberi kemenangan. Kita sudah diberikan pengampunan. Kita diberikan pengurapan. Dari tadi orang berdosa, orang terhilang, orang gak jelas, orang kalah. Kita diurapi oleh Tuhan. Maka kita ke gereja. Bukan supaya Tuhan mengampuni kita. Kita ke gereja karena Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Kita ke gereja hari Minggu bukan supaya apa? Kalau pakai bahasa Makassar, supaya kodong. Makanya filosofi yang lama yang Bapak Ibu mungkin belum dicerahkan, ke gereja loyo. Kenapa Ki? Kenapa kok? Aduh, mudah-mudahan Tuhan tolong saya. Aduh, banyak sekali penyakit. Aduh, banyak sekali masalah. Datang gereja loyo. Bapak Ibu sekalian, kita ke gereja bukan loyo-loyo, kita ke gereja untuk merayakan karena Tuhan sudah menolong kita. Praise God forevermore. Glory to God. Amin. Jelas. Kita tidak ke gereja, mohon Tuhan ampuni. Saudara, kita ke gereja karena sudah diampuni. Beda antara karena sudah diampuni atau supaya diampuni. Beda kan? Beda tipis. Kita ke gereja orang percaya karena sudah diampuni, bukan supaya diampuni. Jadi pengampunan dari Tuhan Yesus datang lebih dahulu. Pengampunannya pulihkan Anda. Makanya rajin-rajin ke gereja. Karena kita ke gereja, simbol kita sebagai orang percaya merayakan kemenangan iman. Bible, kita melihat beberapa ayat di dalam kitab Mazmur.
Kita melihat saudara-saudara, kitab Mazmur pasal 20, apa yang tadi Pastor katakan itu sebetulnya banyak juga ayat di perjanjian baru. Ya, pagi-pagi benar mereka datang dan mereka melihat kubur kosong dan mereka di sana dengan berbagai gejolak akhirnya mereka senang sekali ketika mereka berkumpul pecah-pecahkan roti di hari Minggu pagi. Kristus hadir di tengah-tengah mereka dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Lalu murid-murid juga banyak kisah para rasul. Akhirnya mereka di Minggu pagi mereka ngobrol-ngobrol sampai larut tengah malam. Banyak, saudara-saudara. Ya, jadi sharing ini tidak bermaksud untuk mematahkan ibadah hari Sabat dan juga tidak untuk menolak ibadah hari Sabat dan juga untuk seolah-olah eksklusif hari Minggu, tidak. Tapi sharing ini tujuannya untuk menjadi rema pencerahan ketika ada orang di luar iman Kristen bertanya, kenapa yuk ibadah hari Minggu? Maka kiranya pencerahan ini bisa membuat kita menjawab dengan kasih. Karena hari Minggu saya merayakan kebangkitan Tuhanku. Saya ke gereja, saya beribadah. Bukan untuk ngemis-ngemis, bukan untuk minta-minta, tapi saya ke gereja, ke ibadah untuk merayakan kemenangan. Karena saya sudah diampuni, sudah disembuhkan, sudah diselamatkan. Amin, amin, amin. Oke, jelas ya. Sekarang kita melihat Bible. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-20, ya, kita melihat Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 20 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Mazmur pasal 20 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 6 sampai yang ke-8. Firman Tuhan bagi kita semuanya, kami semua, amin, mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. Jadi ketika Bapak Ibu sebentar ke gereja, jangan lupa, sudah diberikan kemenangan. Maka ke gereja, jangan loyo-loyo, jangan malas-malasan, tapi sorak-sorai. Karena bicara soal tentang kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ingat ya, hati yang gembira, obat yang manjur. Kalau saudara loyo-loyo, mengeringkan tulang, maka lemas menjadi sarang penyakit. Padahal tubuh orang percaya itu adalah tempatnya obat yang mujarab. Karena orang percaya hatinya selalu bergembira. Joy with the Holy Spirit. Amin. Dan mengangkat panji-panji demi nama Tuhan kita. Pastor berdoa, dan semua tentu kerinduan kita sebagai hamba Tuhan. Rindu sekali melihat semua gereja dimanapun, apapun latar belakang sinodenya, apapun merek gerejanya, apapun nama organisasinya, kami sebagai hamba Tuhan rindu semua gereja Tuhan semarak, sorak-sorai, dan panji-panji Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Banyak permintaan, banyak doa. Tapi satu hal yang pasti, doa dalam nama Tuhan Yesus. Waktu engkau beribadah sebentar, Tuhan pasti mendengar dan memenuhi apa yang kita doakan sesuai dalam rencananya. Ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Maka saudara-saudara, rajin-rajin ibadah. Orang yang diurapi Tuhan pasti suka beribadah. Amin. Siapa yang diurapi Tuhan? Mana tangan-tangannya? Saya. Amin. Dan orang yang diurapi Tuhan, kata Bible, dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saya percaya orang yang suka beribadah, mereka akan melihat hari-hari hidupnya berjalan bukan kalah melulu,
tetapi menang melulu. Menang. Kenapa? Karena yang berikan kemenangan adalah Tuhan Yesus. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah hari Minggu. Karena ibadah hari Minggu kita merayakan kemenangan. Dan pastor sekali berdoa, dan setiap gereja-gereja di mana pun berada, di sana semarak, ramai jiwa-jiwa. Panji-panji Kristus, nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika ada api unggung, itu api unggung terdiri dari beberapa batang kayu bakar, dinyalakan api, maka api unggung itu menyala. Katakanlah misalnya sebagai orang percaya diurapi, itu ketika berkumpul seperti api unggungnya menyala. Bisa bayangkan, orang-orang yang diurapi berkumpul di gereja masing-masing, memuji Tuhan, mereka kemenangan. Wah, seperti api unggun yang besar, menyala. Api Pentakosta menyala. Amin. Bisa bayangkan. Ya, tapi kan bukan cuma api unggun, bukan cuma orang diurapi. Tuhan berkata, kita ini garam. Wis, bisa bayangkan kalau garam bak kumpul. Makanya kalau kumpul jangan lama-lama. Soalnya kalau garam kumpul lama-lama bahaya. Nanti bisa darah tinggi. Maksudnya apa? Setelah beribadah, kembalilah ke komunitas Bapak Ibu. Jadilah garam, menggarami lingkungan di mana engkau tinggal. Hati-hati juga loh, kalau orang terlalu banyak dalam gereja, kumpul terus dalam gereja, lupa menggarami dunia, nanti banyak darah tinggi. Maksudnya apa? Nanti banyak selek, nanti banyak baku siku. Bukan baku sedo. Baku sedo itu bercanda. Nanti banyak baku siku. Garam berkumpul, tapi setelah itu kembalilah dan garamilah dunia di mana kau berada. Dan jadilah terang, karena kita dipanggil eklesia dari gelap kepada terang yang ajaib. Terangilah lingkungan di mana kau berada. Amin. Wah, pastor semangat banget hari ini. Ya, satu lagi, ayat yang ke-8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kudanya. Tetapi kita, saya dan Bapak Ibu, bermegah di dalam nama Tuhan kita. Orang mau bilang apa, bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya, bangga dengan prestasinya, silahkan aja. Tapi mengenai aku dan keluargaku dan setiap orang percaya, pemirsa sekalian, mari kita hanya bangga dan bermegah di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Seperti kata firman Tuhan ini, kita memperoleh kemenangan secara gilang-gemilang karena ada tangan kanan Tuhan yang memegang setiap kita. Closing statement pastor sampaikan, selamat beribadah di hari Minggu. Alasan kita ibadah hari Minggu karena kita merayakan kemenangan. Orang yang diurapi Tuhan pasti suka beribadah. Dan doa Pastor Andy hari Minggu ini dan setiap hari Minggu selama langit bumi masih ada, semua gereja-gereja yang merayakan ibadah hari Minggu kemenangan Kristus penuh semarak, panji-panji Kristus, berita keselamatan, pengampunan dosa, kesembuhan, kelepasan terus terdengar di sana sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput gereja-gerejanya. Mereka awan-awan, di sana akan terdapat perjamuan pesta pernikahan anak domba. Tetap setia Bapak Ibu sekalian, sama halnya pastor juga belajar setia. Ya, meskipun hari ini belum bisa beribadah di Balikpapan di tempat pelayanan sendiri, pastor belajar untuk setia juga, tetap beribadah. Dan setelah ini, live streaming ini, pastor bergegas untuk mendatangi gereja Bukit
Jaitun, Surabaya. Ibadahnya itu pagi jam 6. Ya. Lalu setelah dari sana, Pastor akan lanjut ke gereja YHS Surabaya untuk memuji Tuhan. Ya. Kehadiran Pastor Andy di setiap pelayanan gerejawi yang ada tidak mau untuk mengganggu jadwal yang sudah ada. Apalagi Pastor seringkali lebih banyak datang dadakan, tentu sudah terjadwal. Jadi biarkanlah hamba-hamba Tuhan terus melakukan tugasnya, berkhotbah dan sebagainya yang dipercayakan oleh Tuhan. Pastor hanya datang jika dikasih kesempatan puji syukur, bisa memuji Tuhan, ya. Bila tidak juga tidak apa-apa, karena memang di hari Minggu ini kita suruh jemaat beribadah. Jangan lupa, hamba Tuhan juga tidak boleh sampai meninggalkan ibadahnya. Ya. Oke, itu saja saudara-saudara sekalian. Wah, makasih. Banyak kota terbuka lebar seperti Depok tadi, Kediri. Oh, Kediri. Ya, puji syukur. Ya, puji syukur ya saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memegang setiap kita dengan tangan kanannya. Kata firman Tuhan tadi apa? Dia memberi kita kemenangan gilang gemilang dengan tangan kanannya. Makasih, Hepsun. Wah, istilah baru. Hepsun. Hepsun atau Hepsan? Happy Sunday. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ada sapaan dari Hong Kong. Puji syukur. Tadi ada yang dari Korea. Apa ya bahasa Koreanya? Aku ditolong Tuhan. Ayo. Yang dari Korea tadi menyapa. Oh, tangan kanan Tuhan memegang kita. Yesus memberiku kemenangan. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian. Mereka yang angkat tangan, Tuhan pasti menolong setiap kami. Mereka yang sakit disembuhkan, yang susah mendapat penghiburan, Roh Kudus penolong yang ajaib. Yang dalam pergumulan hidupnya, engkau akan melihat bagaimana cara yang ajaib Tuhan Yesus menolong saya dan banyak orang, dan Anda terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak membuat engkau turun dan kalah, tetapi Tuhan membuat engkau naik jadi kepala dan bukan ekor. In Jesus name. Mari Bapak Ibu sekalian, Pastor mau melepaskan doa berkat di hari Minggu ini. Bukalah dua tangan Bapak Ibu sekalian. Kekasih Kristus, anak-anak Bapa Surgawi, milik pusaka kesukaannya. Di akhir daripada sharing, renungan dan pujian ini, Time for Bible yang kita lakukan untuk Tuhan. Pujian untuk Tuhan. Hormat hanya Tuhan. Sekarang, angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian. Lanjutkanlah aktivitasmu. Pergilah beribadah ke gereja masing-masing. Rayakanlah kemenangan imanmu di tempat di mana engkau ada. Dan biarlah lewat mulutmu, keluargamu, hidupmu, studimu, lumbung-lumbungmu, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan sekarang, terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan mengurapi engkau.
Amin. Tuhan, Dia Bapa yang baik, mengarahkan wajahnya kepada engkau, memberi engkau kasih dan karunia. Tuhan mengaruniakan kita semuanya shalom, damai, dan sejahteranya hari ini sampai selama-lamanya. Dengan tangan terangkat kita percaya dalam berkat Tuhan. Apa yang kita pegang, apa yang kita kerjakan, Tuhan sertai. Kita boleh berhasil, sukses, dan nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Yeay, cayo semuanya, happy Sunday. Senang banget bisa melayani. Sampaikan salam hormat kepada setiap gembala, pastor, penatua, hamba-hamba Tuhan, keluarga dimanapun berada. Salam hormat Pastor Andy buat mereka semuanya. Selamat melayani Tuhan dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Dadah. Bless you.